Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Ekonomi Syariah yang beranggotakan saya sendiri Yola Mahanisa dan rekan saya Yusril Ismail Syazli. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahan Islam, yaitu pada tahun 571 sampai dengan 632 Masehi. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang paling baik dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksud perekonomian Rasulullah SAW di sini adalah pada periode Madinah. Di sini Rasulullah SAW mengemukakan 3 pokok hal penting. Yang pertama yaitu meletakkan sistem keuangan negara dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan dan menetapkan anggaran pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, membuat komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma dalam perekonomian. Dan selanjutnya, Rasulullah mendirikan Al-Hizbah. Al-Hizbah ini merupakan institut yang bertugas sebagai pengawal pasar. Kemudian Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal. Selanjutnya yaitu pemikiran menurut Abu Yusuf pada tahun 731 sampai dengan 798 Masehi. Abu Yusuf merupakan orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya, yaitu Al-Kharaj. Kegiatan perekonomian menurut Abu Yusuf merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah atau zawahir tanawiyah dan bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. Kemudian yang ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa. Selanjutnya yaitu ada pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam pada tahun 833 Masehi. Pemikiran Abu Ubaid dapat dilihat dalam kitabnya yaitu Al-Amwal yang ditulisnya hampir 1000 tahun sebelum Adam Smith mengeluarkan teori keunggulan absolutnya. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor-impor ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan yang ketiga, ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Tidak adanya nol tarif pengumpulan cukai ini merupakan kebiasaan pada zaman jahiliyah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dengan Arab tanpa pengecualian. Sebab kebiasaan mereka ini adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka apabila masuk ke dalam negeri mereka. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Ghazali pada tahun 1111 Masehi. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali mencakup konsep dasar tentang perilaku individu sebagai economic agent, konsep tentang harta, konsep kesejahteraan sosial atau maslahah, market evolution, demand and supply, harga dan keuntungan, nilai dan etika pasar, aktivitas produksi dan hierarkinya, sistem barter, fungsi uang dan fungsi negara dalam sebuah perekonomian. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Yaitu yang pertama ada fungsi uang sebagai media alat tukar. Jadi salah satu kontribusi pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali yang sangat penting adalah analisis terhadap fungsi uang, khususnya yaitu uang emas dan perak. Jadi menurut beliau fungsi uang sangat sederhana, yaitu hanya sebagai media alat tukar saja. Kemudian yang kedua ada perilaku konsumen. Nah, di sini terdapat 5 pemikiran Al-Ghazali mengenai perilaku konsumsi yang perlu diperhatikan oleh para kaum muslimin. Yang pertama yaitu aktivitas konsumsi ini tidak sekedar memenuhi kepuasan semata, tetapi dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Kemudian yang kedua, sumber pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, sumber dana yang diperolehnya harus benar, bukan hasil mencuri atau menipu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, barang dan jasa yang dikonsumsinya harus halal.
Artinya tidak diperkenankan mengkonsumsi barang yang haram seperti daging babi, minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap pertengahan dalam konsumsi. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam berkonsumsi itu tidak boleh kikir dan tidak boleh boros. Karena sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta bertentangan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu konsumsi harus sesuai dengan adab atau norma. Jadi di sini maksudnya ketika kita makan atau minum, seorang yang beradab harus menggunakan tangan kanan, duduk dan tidak bercakap-cakap. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi negara dalam perekonomian. Nah, Al-Ghazali juga memikirkan tentang fungsi negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonominya. Jadi kemajuan ekonomi ini akan tercapai jika terjadi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas, dan ini juga merupakan ruang lingkup tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yusril Ismail Syazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusril Ismail Syahzain, NPM 1853031006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Yola. Materi yang akan saya bawa yaitu Ibnu Taimiyah pada tahun 1261 sampai dengan 1328 Masehi. Nah, pedagang Ibnu Taimiyah ini tentang masalah ekonomi yang sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syariat. Dalam batasan larangan syariat itu semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka, dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Selanjutnya yaitu masuk ke Ibnu Khaldun 1404 Masehi. Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme pasar dan terbentuknya harga dipengaruhi oleh kekuatan tarik-menarik antara hukum pemerintahan dan penawaran di pasar. Dan Ibnu Khaldun itu menjelaskan keseimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, perbedaan tingkat kebutuhan manusia atau yang disebut kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, perbedaan jumlah penduduk. Dan ketiga tuh perbedaan kondisi pasar. Dan ketiga faktor tersebut itu adalah faktor penting dalam menjelaskan mekanisme pasar dan menentukan terbentuknya harga. Dan Ibnu Khaldun memperkenalkan mata uang yang tidak terbuat dari emas ataupun perak gitu. Misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menjaga stabilitas harganya, di mana dalam penentuan nilai mata uang harus berdasarkan harga emas dan perak. Dan kemudian masuk ke Syah Waliullah 1114 sampai dengan 1176 Hijriah. Dan atau yang disebut tuh 1700 atau yang disebut 1000 pada tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi. Pemikiran ekonomi Syah Waliullah ini dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul Hujatullah al-Balaha, di mana ia menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerjasama ini misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerjasama usaha atau yang disebut mudharabah masyarakat. Nah, kerjasama pengelolaan pertanian dan lain-lainnya gitu. Islam juga melarang kegiatan-kegiatan yang dapat merusak semangat kerja sama ini.
misalnya perjudian dan riba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.